Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi turunan. Untuk aplikasi turunan yang akan kita bahas pada tayangan ini, tidak semuanya, kita hanya akan membahas beberapa poin saja mengenai yang berkaitan dengan grafik. Oke, apa saja mereka? Mari kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, untuk aplikasi turunan ada nilai maksimum dan nilai minimum. Apa itu maksudnya? Misalkan fx kontinu pada suatu selang. Misalkan selangnya adalah selang I. Nah, yang memuat C. Maksudnya apa? Jadi di sini kita diberi suatu fungsi fx, diberi juga suatu selang, dan di dalam selang ini fx ini melalui titik C. Nah, fc disebut nilai maksimum global dari fx pada selang yang ditentukan jika fc lebih dari sama dengan fx untuk setiap x pada selang yang diberikan tadi. Sebaliknya, fc ini adalah nilai minimum global dari fx pada selang yang diberikan ini apabila fc kurang dari fx untuk semua nilai x pada selang yang ada. Nah, sedangkan yang disebut dengan maksimum atau minimum lokal adalah jika ada selang terbuka yang memuat C sehingga fc lebih dari sama dengan fx untuk setiap x pada selang terbuka tadi. Nah, apa sih bedanya maksimum atau minimum global dan maksimum atau minimum lokal? Jadi untuk secara sederhana kita bisa mengatakan bahwa yang namanya nilai maksimum atau minimum global ini adalah nilai, kalau maksimum ya berarti yang paling besar, sedangkan kalau nilai minimum adalah yang paling kecil pada selang yang ditentukan. Tapi yang namanya nilai maksimum atau nilai minimum lokal itu adalah nilai yang paling besar hanya pada bagian-bagian tertentu saja. Nanti selanjutnya kita akan memberikan gambaran biar teman-teman tidak terlalu abstrak. Oke. Selanjutnya, fc ini atau nilai maksimum serta minimum disebut juga dengan nilai ekstrem. Boleh dibaca nilai ekstrem, oke. Nah, sedangkan titik pada daerah definisi atau pada domain yang menjadi calon tercapainya nilai ekstrem itu adalah titik kritis. Nah, di sini kan fx pada suatu selang itu kan di sini memuat banyak titik ya. Nah, titik-titik yang menjadi calon fc ini adalah titik kritis. Apa itu titik kritis? Di sini yang namanya titik kritis itu ada beberapa macam. Yang pertama, ujung selang. Nah, asal muasalnya kita akan diberikan suatu fx ya. Diberikan suatu fx pada suatu selang. Nah, setiap ujung masing-masing selang, baik yang di ujung bawah atau di ujung atas, batas bawah atau batas atas, itu adalah titik kritis. Untuk yang kedua ada titik stasioner. Secara sederhana, kita akan mendapatkan titik stasioner dengan cara menurunkan fx-nya, kemudian nanti disama dengankan 0. Nanti akan difaktorkan, barulah ketemu x1, x2, dan seterusnya.
Selain itu ada pula titik singular. Titik singular ini terjadi apabila turunannya tidak ada. Nah, jadi itu bedanya ya. Untuk yang sekarang adalah visualisasinya. Nah, misalkan di sini saya memiliki suatu grafik fungsi dari fx. Misalkan di sini saya memiliki fx, kemudian pada selang yang ditentukan. Selangnya dari A sampai F sini nanti ya. Nah, di sini ada beberapa lembah dan ada beberapa gunung, gitu ya. Di sini ada A, ada B, ada titik C, ada titik D, ada titik E, ada titik F. Nah, FC adalah maksimum global. Secara geometris, teman-teman bisa melihat bahwa puncak dari FC dia adalah puncak yang tertinggi dibandingkan dengan puncak yang lain, baik A maupun E maupun F. Sedangkan untuk FD adalah dia merupakan minimum global. Sama seperti yang tadi, secara grafis, teman-teman bisa melihat dengan mudah bahwa titik yang ada di puncak lembah, bukan puncaknya berarti ya, ada di dasar lembah ini adalah titik yang paling rendah di antara lembah yang lain. Maka FD ini adalah minimum global. Sedangkan di sini ada FA, dia itu juga titik maksimal atau maksimum. Mengapa? Karena FA ini dia kurvanya cenderung naik. Ada lagi FB, dia merupakan titik di dasar lembah. Namun, ternyata saat kita lihat secara keseluruhan pada selang yang diberikan, ada titik di dasar lembah yang lebih rendah daripada FB, maka FB disebut sebagai minimum lokal. Nah, begitu pula dengan FE. Selanjutnya, kita akan membahas contohnya. Nah, untuk contoh ini, kita akan mencari titik kritis dari fx yang diberikan ini. Di sini diberikan fx sama dengan negatif 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat pada selang tertutup negatif setengah sampai 2. Nah, untuk solusinya ingat bahwa pembagian jenis-jenis titik kritis ada 3 macam. Yang pertama adalah titik ujung selang. Nah, karena selangnya dari negatif setengah sampai 2, maka titik ujung selang adalah termasuk titik kritis. Yang kedua, titik stasioner. Dari mana titik stasioner berasal? Kita dapat memperoleh titik stasioner dari menurunkan fx-nya. Nah, untuk fx-nya saat diturunkan kan sama dengan negatif 6x kuadrat ditambah 6x ya. Nah, kita akan sama dengankan 0. Oh, ternyata hasilnya x-nya nanti akan sama dengan 0 dan x-nya akan sama dengan 1. Kemudian, macam titik kritis yang terakhir adalah titik singular. Namun, karena grafik ini tidak memiliki sudut yang tajam, artinya dia berupa suatu kurva mulus dan turunannya itu ada, maka fx tidak memiliki titik singular pada selang yang disebutkan tadi. Dengan demikian, titik kritis fx pada selang tertutup negatif setengah sampai 2 adalah negatif setengah, 0, 1, dan 2. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kemonotonan fungsi.
Nah, secara sederhana kita bisa mengatakan yang namanya kemonotonan fungsi itu kayak gimana sih? Jadi saat kita akan menggambarkan suatu grafik, nah, yang namanya grafik itu kan kadang naik dan kadang turun. Nah, jadi kalau misalkan grafik yang digambarkan sebagai dengan garis yang menurun, itu dia monotonnya monoton turun. Sedangkan jika grafiknya itu menanjak, maka dia monoton naik. Seperti apa monoton naik dan monoton turun, kita akan membahas bersama-sama. Untuk yang pertama kita membahas mengenai monoton naik. Kapan suatu fungsi dikatakan monoton naik? Pada suatu interval. Nah, fx dikatakan monoton naik pada interval i jika untuk semua pasangan X1 dan X2 nilai fungsinya kurang dari, jika sebelumnya X1 itu kurang dari X2. Nah, secara sederhana seperti ini. Kita kan memiliki fx ya. Nah, dia akan monoton naik saat apa? Saat misalkan kita ngambil dua buah titik, misalkan X1 dan X2. Nah, kita otomatis bisa ngecek siapa yang lebih kecil. Kalau di sini X1 itu lebih kecil daripada X2, kemudian saat kita substitusikan ke fx-nya, ternyata fx1 itu juga lebih kecil dari X2, maka fungsinya itu akan cenderung naik atau akan monoton naik. Nah, akan menanjak jika digambarkan. Sedangkan suatu kurva akan monoton turun pada interval tertentu jika sembarang dua buah titik yang misalkan X1 kurang dari X2, namun setelah X-nya itu disubstitusikan ke F fungsinya, ternyata berkebalikan. Tadinya X1 kurang dari X2, ternyata saat disubstitusikan hasilnya F1 lebih dari F2. Maka nanti saat digambarkan dia akan cenderung turun. Nah, seperti ini. Misalkan ini saya punya X1 dan X2. X1 kan di sebelah kiri X2 ya, maka X1 itu kurang dari X2. Namun ternyata saat X1 ini disubstitusikan ke Fx, nilai X1, Fx1 ini lebih tinggi. Nah, maka saat digambarkan otomatis grafiknya akan menurun. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada suatu teorema yang menyatakan bahwa jika f diferensiabel atau f itu dapat dicari turunannya pada suatu selang i, maka fx akan cenderung naik jika f aksen x-nya lebih dari 0. Sedangkan fx akan monoton turun jika turunan fx-nya kurang dari 0. Contohnya, tentukan selang kemonotonan dari fx yang tersedia ini. Oke. Solusinya kita akan mencari turunannya. Nah, kita cari dulu turunannya. Kita misalkan untuk yang penyebutnya adalah V, untuk yang pembilangnya adalah U. Nah, kita nanti masukkan ke cari U aksennya berapa, cari V aksennya berapa, kemudian masukkan ke rumus turunannya U aksen V dikurangi U V aksen dibagi V kuadrat. Nah, ini sudah ketemu ya turunan dari fungsinya. Selanjutnya, setelah kita sederhanakan, fx-nya sama dengan
X kali X min 4 dibagi X min 2 kuadrat. Nah, otomatis kita akan mencari titik-titik stasionernya. Dia sama dengan kan 0 dulu sebelum masuk ke sini ya. Maka saat f aksen X-nya disama dengan kan 0, ketemulah X1-nya 0, kemudian X2-nya 4, kemudian X3 dan X4-nya dia ada sama dengan negatif 2. Nah, kita cek masing-masing daerahnya positif atau negatifnya. Nah, selanjutnya, fx akan naik jika turunan X-nya itu lebih dari 0 atau positif. Nah, untuk yang positif ini adalah daerah yang kurang dari 0 serta daerah yang lebih dari 4. Nah, maka untuk daerah yang kurang dari 0 dan daerah yang lebih dari 4, saat kita gambarkan, dia akan naik fungsinya. Nah, akan naik. Nanti di sini juga akan naik lagi. Sedangkan untuk fx-nya akan monoton turun kalau f aksen x-nya itu kurang dari 0. Atau turunan fx-nya itu negatif, yaitu pada daerah yang kedua antara 0 dan 2 dan antara 0 dan 2 dan 4. Apakah bisa, Bu? Bukannya harusnya plus min, oh tidak. Jadi bisa saja kita ketemu kasus-kasus yang seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengujian turunan pada titik ekstrim. Nah, misalkan kita sudah mendapatkan turunan fx-nya. Jika turunan fx-nya itu hasilnya positif pada suatu selang tertentu dan negatif pada selang yang lain, maka fc tadi adalah maksimum lokal. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah selangnya. Jadi untuk yang pertama di sini ada suatu nilai, patokannya adalah C-nya. Nah, jadi untuk selang yang pertama itu adalah C dikurangi suatu nilai delta, C. Kemudian pada selang yang kedua adalah C, delta ditambahkan dengan C. Nah, contohnya begini. Kita memiliki fx. Nah, kemudian kita tentukan suatu titik C. Kita akan ngecek turunan pertamanya karena di sebelah kiri f-nya monoton naik dan di sebelah kanan f aksennya itu kurang dari 0 atau fx-nya itu monoton turun, maka fc merupakan nilai maksimum lokal. Ingat, ini adalah hasil uji turunan yang pertama. Uji turunan yang pertama digunakan untuk mengecek apa? Ekstrim lokal. Maksimum lokal atau minimum lokal. Jadi, seperti itu. Untuk uji turunan yang kedua, saat kita sudah berhasil mencari turunan fx-nya,
Kalau misalkan turunan keduanya itu kurang dari 0, maka bisa langsung kita katakan bahwa Fc-nya adalah maksimum lokal. Begitu pula, kalau turunan yang keduanya itu lebih dari 0, maka bisa kita katakan bahwa Fc-nya adalah nilai minimum lokal. Kita langsung masuk ke contohnya. Tentukan titik kritis dan nilai ekstrim dari Fx yang ada. Nah, untuk yang pertama, kita perlu menurunkan dulu untuk apa? Untuk mencari titik stasionernya. Nah, saat kita turunkan f aksen x-nya sama dengan 0, ketemulah x-nya sama dengan 0, serta x-nya sama dengan 4, dan untuk yang x dari penyebutnya sama dengan 2. Nah, setelah itu kita masukkan mereka ke garis bilangan, kita cek daerahnya, positif dan negatifnya. Setelah ketemu, nah, kita uji menggunakan turunan yang pertama. Nah, di sini kan kita punya ada 1, 2, 3 titik stasioner. Nah, kita akan melakukan uji pada masing-masing titik. Pada titik yang pertama, pada saat x-nya sama dengan 0, tercapai maksimum lokal dengan nilainya itu sama dengan negatif 2. Untuk yang selanjutnya, pada x sama dengan 4, tercapailah minimum lokal dengan nilai minimumnya adalah 6. Selanjutnya kita membahas mengenai kecekungan fungsi. Nah, untuk grafik yang pertama, dia termasuk grafik fungsi yang cekungnya itu ke atas. Kemudian untuk grafik yang kedua, termasuk grafik fungsi yang cekung ke bawah. Atau kita bisa secara sederhana kita bisa mengatakan bahwa grafik fungsi yang pertama itu yang cekung, benar-benar cekung. Kemudian untuk yang grafik fungsi yang kedua itu yang cembung ya. Jadi cekungnya itu ke atas ke bawah, menghadapnya ke bawah. Oke. Nah, kapan suatu fx dikatakan cekung ke atas? Jika f aksen x-nya naik pada interval yang diberikan. Sedangkan fx dikatakan cekung ke bawah jika f aksen x-nya turun pada interval yang diberikan. Nah, kita juga bisa melakukan uji turunan yang kedua untuk melihat kecekungan fungsi. Seperti apa? Untuk yang pertama, jika turunan keduanya itu negatif, maka fx-nya cekung yang ke atas. Kalau turunan keduanya itu positif, maka fx-nya itu cekung ke bawah. Oke, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Untuk fx-nya masih sama ya, x kuadrat dikurangi 2x ditambah 4 dibagi x dikurangi 2. Nah, tentukan selang kecekungan dari fx-nya. Yang pertama, masih sama caranya, kita cari dulu turunannya. Oke, kemudian setelah kita mendapatkan turunannya nggak hanya berhenti pada turunan yang pertama, okay? Jadi kita juga sampai turunan yang kedua. Nah, ternyata turunan yang kedua hasilnya 8 dibagi x dikurangi 2 pangkat 3. Nah, setelah turunan yang kedua diperoleh, untuk nilai x-nya kan hanya mendapatkan satu nilai ya, yaitu 2. Maka kita masukkan saja, kita cek daerahnya.
yang di sebelah kiri 2 itu positif atau negatif, yang di sebelah kanan 2 itu positif atau negatif. Oh, ternyata setelah dicek untuk daerah yang setelah sebelah kanan 2, nanti turunan keduanya akan menghasilkan nilai yang fx-nya itu cekung ke atas. Sedangkan untuk yang daerah yang kurang dari 2, fx-nya akan cekung ke bawah. Dari mana? Coba kalian masukkan daerah yang lebih dari 2, misalkan berapa? Misalkan 4 ya. Kita masukkan x-nya 4. Nah, berarti kan 4 dikurangi 2 hasilnya 2. 2 pangkat 3 berarti 8. 8 dibagi 8 kan positif ya. Nah, kalau turunan keduanya itu positif, maka cekungnya ke atas. Sedangkan kalau misalkan untuk yang daerah di sebelah kirinya 2, misalkan masukkan aja 0. Berarti kan sini 0 dikurangi 2 kan berarti negatif 2 pangkat 3 ya. Berarti kan negatif 8. 8 dibagi negatif 8 kan negatif. Berarti saat f double aksennya itu negatif, maka kurvanya itu cekungnya ke bawah. Nah, asal muasalnya seperti itu. Selanjutnya, aplikasi turunan yang akan kita bahas adalah titik belok. Apa itu titik belok? Nah, misalkan kita memiliki suatu fx yang kontinu di titik B. Maka B, FB itu disebut sebagai suatu titik belok dari fx jika perubahan kecekungan itu di sebelah kirinya cekung ke atas dan di sebelah kanannya itu cekung ke bawah atau sebaliknya. Maka B tadi sebagai landasan yang tadinya sebelumnya cekungnya ke atas, kemudian melewati B, jadi ganti cekungnya ke bawah, maka B ini adalah titik B belok. Nah, dari mana kita tahu B itu adalah titik belok? Nah, kita akan mengetahui B itu titik beloknya itu siapa dengan cara kita cari saja turunan yang kedua dari fx-nya, kemudian kita cari x-nya itu menghasilkan berapa. Nah, maka nanti saat sudah ketemu x-nya dan ternyata nanti x-nya berapapun, yaitu adalah titik belok dari f. Nah, misalkan begini. Di sini kita memiliki suatu fungsi fx ya, digambarkan seperti ini. Nah, di sini ada kita punya satu titik C, misalkan di sini. Nah, C ini disebut titik belok. Kenapa? Karena grafik sebelum titik C itu dia cekungnya ke atas, dan setelah melewati titik C itu dia cekungnya berubah menjadi ke bawah. Maka C ini adalah titik B belok. Begitu pula untuk versi yang satunya. Hanya saja untuk versi yang di sebelah kiri dia cekung ke atas dulu baru cekung ke bawah, sedangkan untuk yang versi di sebelah kanan dia cekung ke bawah dulu baru cekung ke atas. Sama saja kedua-duanya merupakan visualisasi dari titik belok. Ada beberapa versi memang ya. Oke. Misalkan kita punya kasus seperti ini. FC, C,FC dia bukan titik belok karena apa? Karena sebelum titik C, daerah sebelum titik C grafiknya cekung ke atas, setelah titik C juga grafiknya cekung ke atas. Maka walaupun titik C ini adalah dia titik persimpangan, C bukan merupakan titik belok. Karena apa? Karena tidak terjadi perubahan kecekungan.
Nah, begitu pula kalau misalkan gini, Bu, kalau ini sebelum titik C kan cekungnya ke bawah, setelah titik C kan cekungnya ke atas. Tapi kok ini bukan titik belok? Karena apa? Karena FC-nya itu tidak ada. Nah, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan, tidak selamanya saat kita menemukan C, FC yang dia itu menjadi suatu titik persinggahan, tidak selamanya dia merupakan titik belok. Karena bisa jadi sebelum titik tersebut cekungnya sama-sama ke atas, sebelum dan sesudahnya itu cekungnya sama-sama ke atas atau sama-sama ke bawah. Atau bisa jadi yang sebelumnya cekungnya ke bawah dan setelahnya cekungnya ke atas, tapi karena berhubung nilai fungsi di titik tersebut tidak ada, maka walaupun memenuhi definisi, tapi karena ada syarat yang patah, maka tetap saja C ini juga bukan titik. Nah, kita masuk ke contohnya. Tentukan titik belok dari f(x) sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 1. Nah, langkah yang pertama saat kita akan menentukan titik belok adalah menurunkan fx-nya sebanyak 2 kali. Nah, ternyata setelah diturunkan sebanyak 2 kali hasilnya f double aksen x sama dengan 12x ya. Nah, selanjutnya itu sama dengan kan 0, berarti kan x-nya ketemu 1 ya. 1 aja, berarti x-nya berapa? X-nya sama dengan 0. Nah, setelah itu kita cek daerahnya sebelum 0 positif atau negatif, setelah 0 positif atau negatif. Misalkan setelah 0 kita masukkan angka 1, berarti kan 2 kali 1 pangkat 3 dikurangi 1. Berarti kan 2 dikurangi 1. Hasilnya 1 positif. Nah, sebelumnya otomatis negatif. Karena di titik X sama dengan 0 terjadi perubahan kecekungan yang tadinya cekungnya ke atas, kemudian setelah melewati 0 jadi cekungnya ke bawah, maka F0 adalah titik belok. Seperti itu. Selanjutnya ada Fx sama dengan X pangkat 4. Setelah kita cari F double aksennya X-nya, hasilnya 12X kuadrat. Nah, ternyata setelah kita cek pada daerah sebelum dan setelah X-nya, oh ternyata sama-sama positif. Maka tidak ada titik beloknya. Karena apa? Karena tidak ada perubahan kecekungan sebelum dan setelah titik stasionernya. Nah, selanjutnya ada X kuadrat dikurangi 2X ditambah 4 dibagi 2. Dibagi X dikurangi 2 maksud saya. Nah, kita perlu mencari F double aksennya. Selanjutnya kita cari titik stasionernya. Titik stasionernya kan X-nya sama dengan 2 ya tadi. Nah, maka kita cek daerahnya, positif dan negatifnya. Oh, ternyata sebelum 2 itu dia negatif, artinya dia itu cekungnya berubah ya. Tadinya dia negatif, kemudian setelah 2 itu dia positif. Namun, karena saat X sama dengan 2, Fx-nya tidak terdefinisi, otomatis X sama dengan 2, walaupun ada perubahan kecekungan, dia tetap bukan merupakan titik belok. Mengapa? Karena pada saat X-nya sama dengan 2, Fx-nya tidak ada. Oke, sekian untuk materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan untuk diulang-ulang dan pelan-pelan dipahaminya. Kita akan melanjutkan diskusi pada platform yang lain. Terima kasih.